teman-teman. Ketemu lagi dengan Benedikta Bonowitya. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua dan bahagia. Tentulah kita bahagia hari ini karena hari ini adalah hari libur. Hari ini aku akan menceritakan tentang gejala-gejala yang muncul sebelum tumor itu tampak di permukaan, tampak di paha kananku. Pada September 2017, aku tuh berlibur ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tahu dong teman-teman, dia spot yang lagi viral sekarang. Setelah pulang dari Wakatobi, tidak beberapa saat lama, saya merasakan lidah saya penuh dengan banyak sekali sariawan di lidah saya. Banyak sekali sariawan. Itu kecil-kecil dan sangat mengganggu karena dia agak pedih gitu kan. Teman-teman mesti pernah ngerasain sariawan. Dia pedih tapi dia kecil-kecil kayak gitu. Kemudian juga saya sedang berpikir pada saat itu. Beberapa bulan sebelumnya, saya tidak ingat persisnya, entahkah Mei kayak gitu, saya memasuki masa menopause. Nah, apakah karena menopause itu kemudian sariawan-sariawan itu muncul? Enggak tahu lah. Itu yang terjadi kira-kira menurut saya. Dan di lidah saya yang saya perhatikan, selain sariawan, dia terasa lebih tebal, dia merasa tebal dan juga selaput putih di lidah saya itu tebal. Selaput putih. Saya pikir tadinya apakah karena kotor gitu saya sikat, dia enggak. Akhirnya saya putuskan untuk ke dokter di kantor dulu dong. Sama dokter cuma diminta untuk obat-obat sariawan. Kemudian itu tidak menolong. Saya mencoba ke THT untuk lebih detail dilihat. Oke, kesimpulannya sama, itu adalah sariawan. Saya juga dikasih antibiotik dan obat sariawan, tidak berkurang juga. Saya ke THT kira-kira 2-3 kali. Sesudah itu, karena tidak ada perubahan signifikan, saya akhirnya mencoba ke dokter gigi. Diperiksa oleh dokter gigi, betul itu sariawan. Kemudian dia hanya membersihkan kemungkinan karena karang gigi saya cukup tebal, jadi dibersihkan karang gigi. Gigi yang sudah rusak juga dicabut dan diberi obat sariawan juga, enggak menolong juga, tidak menolong. Akhirnya saya pergi dari dokter medis, sudah saya lakukan. Saya akhirnya mencoba ke akupuntur. Ada seorang akupuntur dekat kantor di Permata Hijau. Saya hampir seminggu 2 kali ke akupuntur, dan setiap kali memang dia ada seorang dokter akupuntur itu pun mencoba untuk setiap kali mengakupuntur saya dengan beberapa titik-titik, sampai akhirnya setelah sekian lama dia mengatakan pada saya, jangan sampai muncul. Apa yang disebut jangan sampai muncul saya juga nggak tahu. Dia juga tidak mengatakan. Saya juga mencoba ke ahli herbal, saya juga dikasih minuman herbal. Ada perubahan dari akupuntur pun, ada perubahan sedikit-sedikit. Jadi putih yang ada di lidah saya, lapisan putih yang ada di lidah saya itu tipis, menjadi lebih tipis dibandingkan yang sebelumnya. Tetapi sariawannya tidak berkurang banyak. Sampai akhirnya muncullah tumor itu pada bulan Februari. Jadi coba bisa dibayangkan, sejak bulan September saya mengalami itu. Saya ke dokter segala macam saya lakukan. Akhirnya muncullah tumor sarkoma, soft tissue sarkoma yang ada pada paha kanan. Kalau itu tidak ada pilihan lain, saya ke dokter di RSPI, saya melakukan CT scan, hasilnya tidak terlalu terlihat. Kemudian dilakukan MRI dengan kontras. Disitulah kemudian terlihat
dan dokter itu mengatakan, dokter RSP, kemudian di dokter SPI saya kan dirujuk ke dokter di RSCM Kencana, Profesor Ahmad Fauzi Kamal. Beliau mengatakan bahwa tumor ini atau kanker ini atau massa ini tumbuh di kaki saya, di otot saya sudah dalam waktu 6 bulan. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu segitu cepat tumor itu membesar. Tumor itu tidak pernah muncul di permukaan. Waktu kecil dia tidak kelihatan, tidak muncul di permukaan kulit, tidak. Setelah dia menjadi besar, dia barulah ketahuan sarkoma. Itu cerita saya hari ini. Kita akan ketemu pada vlog berikutnya dan saya akan bicara apa sih sarkoma. Ya, karena sekarang banyak sekali kasus sarkoma. Jadi saya mau cerita sedikit apa itu sarkoma berdasarkan beberapa referensi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Besok, sorry. Kita ketemu besok. Satu informasi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komen, tetapi saya akan menjawabnya secara lisan. Maaf banget kalau aku tidak bisa menjawabnya secara tertulis. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.